Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada siang hari ini kakak akan menjelaskan tentang Rasul yang bergelar Ulul Azmi, yakni ada 5. Mungkin dari adik-adik sudah pernah dengar atau tahu tentang Rasul yang bergelar Ulul Azmi. Siapa? Bisa disebutkan satu. Musa, Nabi Musa, terus Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, terus Nabi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nah, penjelasan tentang Rasul yang bergelar Ulul Azmi tersebut berjumlah 5. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Ya, paham? Nah, terus yang pengertian dari salah satu Ulul Azmi tersebut adalah dengan artian mukjizat atau kelebihan. Yang pertama itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu bergelar Ulul Azmi karena mukjizatnya pertama, kepribadian dan pemikirannya beliau. Hal itulah yang dianggap menjadi mukjizat terbesar setelah Al-Quran. Dan mukjizat lainnya Nabi Muhammad saat beliau diutus sebagai Rasul, yakni membebaskan akal beliau. Artinya Rasul tidak memikirkan hal selain yang tertuju kepada Allah. Jadinya gimana maksudnya? Begini. Nah, Nabi Muhammad tersebut memiliki kepribadian dan pemikiran yang sangat, kalau ucapan sekarang itu apa ya, top lah, bukan top-topan, top ya. Nah, kemudian paling besarnya mukjizat Nabi Muhammad ini yang diberikan oleh Allah, peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj tersebut Nabi Muhammad perjalanan malam. Ingat, perjalanan malam, Isra Mi'raj. Tidak boleh salah paham, tidak boleh salah arti. Kadang ada kala kita atau teman-teman kita yang tidak mengerti tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Kadang ada yang bilang perjalanan siang atau San Mori. Bukan itu. Yang benar itu perjalanan malam. Ya, mengerti Rawan? Pintar, sip. Terus yang kedua Nabi Ibrahim. Apa itu keistimewaan dari Nabi Ibrahim atau kemukjizatannya? Yakni terselamatkan dari kobaran api. Nah, dahulu kala pada zamannya Nabi Ibrahim itu dibakar sama raja siapa? Raja siapa? Namrud. Pinter, Namrud. Nah, pada waktu itu Raja Namrud murka kepada beliau. Kenapa? Soalnya beliau menyebarkan atau apa ya? Ya, menyebarkan agama Islam. Terus ada suatu keterangan lain menjelaskan pernah Nabi Ibrahim itu menjatuhkan atau merobohkan suatu patung yang ada di Ka'bah. Patung tersebut besar sekali. Kalau kata orang-orang dahulu itu namanya dewa. Nah, pada waktu itu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tersebut agar kondisi Ka'bah menjadi bersih semua dari segala patung. Nah, mosok kita atau seorang agama Islam ada satu patung pun di Ka'bah itu tidak boleh. Nah, maka dari itu sekecil apapun patung atau sebesar apapun patung itu wajib dihancurkan. Tidak boleh kita ada patung di bagian Ka'bah itu. Soalnya kan patung itu kan musyrik. Mengerti? Paham? Iya. Terus yang ketiga itu Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh ini mendapatkan keistimewaan atau kemukjizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kemukjizatannya? Yakni pernah dahulu. Nah, yang ketiga ini Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan keistimewaan atau kemukjizatan dari Allah bermula dari kaumnya yang tertimpa musibah angin topan, banjir besar, ombak bergulung tinggi, terus hingga hujan deras yang tiada hentinya. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang paling besar. Mungkin di dunia ini tidak sebesar Nabi Nuh yang membuat perahu. Kalah meskipun dengan perahu Amerika, Rusia, Cina maupun Indonesia. Semua itu paling besar Nabi Nuh. Paling besar. Dalam beberapa saat kehidupan bumi yang telah dihancurkan oleh Allah musnah, tertutup air atau semuanya tenggelam. Nah, Nabi Nuh dan semua kaum yang mengikuti Nabi Nuh ajarannya itu masuk ke kapal semua, baik itu hewan maupun binatang buas, binatang jinak, sekalipun itu burung, gajah, semuanya masuk pada kapal semua. Nah, selama itu dan pada waktu itu di tengah perjalanan ada peristiwa ombak besar dan badai besar serta petir yang menyambar begitu dahsyatnya. Nah, dan beliau itu meminta pertolongan agar terselamatkan dari musibah tersebut. Dan alhamdulillah Nabi Nuh terselamatkan dan serta dengan kaum-kaumnya. Nah, setelah berlayar beberapa hari, ada keterangan lain yang menerangkan 40 hari dan ada yang juga beberapa hari. Tapi yang lebih afdol atau yang lebih utama itu 40 hari katanya. Yakni 40, ya. Dan yang keempat Nabi Isa alaihi salam diberikan keistimewaan atau kemukjizatan oleh Allah. Apa? Yakni menghidupkan orang yang mati. Percaya? Percaya harus, kita sebagai orang Islam. Nah, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang yang telah meninggal, baik itu meninggalnya ratusan tahun maupun puluhan tahun. Keistimewaannya itu atau kemukjizatan itu. Selain itu apa? Bisa membuat burung dari tanah liat. Nah, banyak lagi keistimewaannya. Terus yang ke apa ini? Yang kelima, Nabi Musa alaihi salam mendapat keistimewaan atau kemukjizatan dari Allah dari tongkatnya. Tongkatnya tersebut Nabi Musa jika dipentungkan pada batu, kan pasti adik-adik pernah tahu ya ceritanya Nabi Musa. Nah, itu kan tongkatnya dipentungkan kan pada batu, terus terbelah menjadi dua bagian. Iya. Nah, habis itu tongkat itu pun bukan sembarangan tongkat, bukan tongkat bim salabim, bukan tongkat sulap, tapi tongkat yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah. Dalam kata lain, mukjizatnya Nabi Musa. Nah, adik-adik yang perlu kita ketahui tentang ulul azmi tersebut ada berapa tadi? 5. Bisa disebutkan? 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Musa, Musa, 3 Nabi, Muhammad, 5 Nabi Ibrahim. Ibrahim. Nah, yang kita ketahui tentang Nabi tersebut, kita ambil hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Kita sebagai orang Islam harus mengetahui 25 Nabi. Bukan cuma kita mengetahui ulul azmi, kita harus
mengetahui 25 nabi. Nah, aslinya nabi itu ada berapa, Kak? Banyak aslinya kalau nabi. Tidak tertentu atau tidak terdefinisi. Tapi yang kita wajib ketahui adalah 25 nabi dan rasul. Nah, setelah itu Allah memberikan suatu gelar kepada nabi, yakni ulul azmi. Ulul azmi ini apa artinya? Yakni itu keistimewaan atau kemukjizatan. Kalau zaman sekarang ini apa ya? Kelebihan lah dengan artian itu. Nah, jadi adik-adik harus tahu, harus mengerti tentang 25 nabi tersebut, meskipun itu tidak sedetail lah. Meskipun kalian baca-baca secara singkat saja tentang nabi-nabi, baik itu Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Lut, Soleh, Ibrahim, Lut, Yahya. Tidak apa-apa kita baca-baca, atau tidak kita waktu kita sekolah kita baca ke perpus, baca-baca, gak apa-apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita bermain tebak-tebakan. Oke? Oke. Nah, hadiahnya bagus. ada jajan. Kalau yang bisa ini. Setuju? Setuju. Pasti kalian tahu kan tentang Nabi? Tahu. Kalau rukun Islam tahu? Ada berapa? 5. Bagus. Rukun iman tahu? Tahu. Nah, coba tebak-tebakan. Siapa cepat dia dapat hadiah biskuit. Oke? Oke. Pertama, ada berapa nabi yang bergelar ulul azmi? 5. Bisa disebutkan? 2 saja. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Pintar. Kita ceplos untuk Kevin. Pintar sekali. Apa ya? Mungkin adik-adik tahu siapa atau siapa yang memiliki tongkat yang bisa membelah lautan? Nabi Musa. Nabi Musa? Musa apa Nuh? Nabi Musa. Oh, Musa. Pintar. Kasih ceplos lagi. Pintar. Diam. Terus siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Ayo. Nabi Isa. Nabi Isa. Loh, Kevin lagi ternyata kawan. Aduh. Ini aja dah. Kita paling gampang sudah. Paling gampang ini. Masa Irawan sama Adit gak bisa? Ayo. Semangat. Itu Kevin dapat 4 loh. Siapa nabi yang membuat kapal paling besar? Ayo, siapa? Dari Irawan dan Adit. Hah? Nabi Nuh apa Nabi Ibrahim? Wah, Nuh apa Ibrahim? Nabi Nuh. Nuh apa Ibrahim? Ibrahim apa Nuh? Nuh tetap. Pintar. Ceplos untuk Irawan. Wah. Sip. Nah. Sekian dari kakak yang bisa dijelaskan tadi. Mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa konsultasikan ya. Ini buat Adit nggak apa-apa ya. Mungkin sekian dari penerapan atau penjelasan tentang beberapa nabi yang tercantum dalam ulul azmi. Mohon maaf kakak jika ada kekurangan kata maupun kekurangan fasilitas atau apa ya, sarana yang kurang memadai. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.